Kayaknya sih situasi Donny van de Beek di MU itu lagi nggak bagus gitu ya. Kalau kita perhatiin detail-detail kecil di lapangan ketika MU kemarin lawan Villarreal, itu kita bisa nemu bahasa tubuh Donny van de Beek yang sama sekali nggak senang dengan keputusan Ole untuk di sini memainkan Fred gitu ya. Di sini Van de Beek udah pemanasan, kemudian Ole masukin Fred, di situ dia banting vestnya, dia banting rompi latihannya, dapat suruh tenang sama Eric Bailly dan juga Dean Henderson di sini gitu. Dan bahkan di sini juga Donny van de Beek ngebuang permen karet yang lagi dikunyahnya. Bahasa tubuhnya benar-benar nunjukin nggak bahagia dengan keputusan Ole gitu kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya eh, kenapa Ole begitu istilahnya nggak mempercayai Donny van de Beek, salah satu pembelian dia musim lalu, sebelum musim lalu ya, yang termasuk salah satu pemain yang bagus di Ajax gitu kan. Tapi dia nggak pernah dapat kesempatan main. Aku pengen coba memahami apa yang Ole inginkan dari pemain-pemainnya gitu loh. Uh, tapi sebelumnya, karena gimana ya? Karena gini loh. Sebenarnya nggak bagus ya buat menilai permainan Donny van de Beek, karena selama ini dia main di kompetisi yang kurang bergengsi, di mana MU di situ sering banget mainin pemain-pemain yang jam terbangnya sedikit di kompetisi yang kurang bergengsi itu. Kalau kita tahu Van de Beek masuk di situ, masuk di, ya contoh main di Carabao Cup ini gitu kan. Di kompetisi ini yang main juga rata-rata 11 pemainnya adalah pemain yang bukan starting 11. Dan ya sekarang gimana deh, 11 orang pemain yang jarang main bareng terus kemudian harus main bareng. Gimana di situ akan ada kohesi, akan ada saling pengertian. Ya meskipun mungkin di training ataupun di latihan mereka mengerti satu sama lain, tapi kan ini main di hadapan para penonton dan 11 orang pemain yang sama sekali jarang bermain bareng harus bermain bareng, dan di situ akan nggak adil buat menilai performa seseorang karena dia pasti nggak nyetel gitu sama timnya. Dan itulah yang bikin menganalisis permainan Van de Beek ini juga sebenarnya agak jahat gitu kan, karena dia nggak main di tim terbaik MU. Mungkin akan sangat bagus kalau kita menilai Van de Beek ketika dia masuk ke tim utama, seperti main di depannya Maguire, main di depannya Varane, di belakangnya Bruno, main bareng Pogba, ataupun di situ ada Ronaldo, ada Luxo dan juga Wan Bissaka. Mungkin di situ akan adil, tapi yang kita lihat selalu Van de Beek main bareng kayak Eric Bailly, Lindelof, Diego Dalot, Juan Mata, yang bahkan ataupun Anthony Martial yang bahkan dapat menit bermain tuh juga sama-sama jarangnya gitu loh. Itu nggak adil menurutku menilai. Cuma iya gimana gitu. Pada akhirnya kita juga harus tetap ngelihat gitu loh. Apa sih sebenarnya yang bikin Ole memandang pemain ini sebelah mata gitu. Kalau dilihat dari sisi defensif, di mana menurutku adalah kekurangan dari, bukan kekurangan ya, yang dilihat oleh pada McTominay dan juga Fred, di mana mereka selalu memberikan energi dan desire katanya gitu kan, dan juga mereka sangat kuat dalam break the play ataupun memotong serangan-serangan musuh ataupun melindungi back four. Mac dan Fred adalah dua yang paling kuat menurutku di squad MU saat ini di midfield. Mereka yang paling kuat dalam melindungi back four. Tapi apakah Van de Beek juga nggak bisa berkompetisi di situ? Menurutku Van de Beek decent ya, lumayan lah. Kalau kita lihat golnya West Ham, apakah kemudian kita nyalahin Van de Beek di posisi ini gitu loh?
golnya West Ham ketika Carabao Cup kemarin gitu ya. Karena golnya West Ham terjadi karena Alex Telles yang aku yakin menit bermainnya sangat kurang, dia belum panas, dapat dilewati dengan mudah. Kemudian pada akhirnya sebenarnya posisi Van de Beek di sini udah bagus, dia bisa mengcover 2 orang, Lanzini dan juga Jarrod Bowen kalau nggak salah ya. Cuma di sini bola pada akhirnya mengenai kaki Lindelof dan akhirnya harus mantul ke arah Lanzini yang arah bolanya sama sekali nggak diduga oleh Donny van de Beek. Mungkin akan berbeda ketika bola langsung dioper ke Lanzini, di situ Van de Beek bisa langsung motong. Cuma karena deflection, pada akhirnya posisi Van de Beek di situ jadi agak kurang nggak berguna. Dia nggak mengantisipasi sama sekali. Nggak bisa disalahkan juga. Bahkan kiper manapun atau pemain manapun ketika deflection juga susah. Dan menurutku posisional Van de Beek di gol ini udah bagus lah. Selanjutnya Van de Beek menurutku kelebihannya gitu ya, adalah dia ketika di belakang dia bisa menghindarkan MU dari pressing gitu, bisa bikin MU keluar dari pressing. Dan ini di beberapa match mungkin MU bisa memanfaatkan technical ability dari Van de Beek ini. Ya, di sini dia bisa keluar dari pressingnya pemain West Ham, Masuaku kalau nggak salah, dan dia keluar, dia kemudian masuk ke space yang langsung bisa ngelewatin first line pressingnya West Ham gitu. Dan mungkin MU ketika melawan tim-tim yang high press bisa memanfaatkan hal ini yang mungkin kita nggak temui hal ini di McTominay ataupun Fred gitu kan, harus diakui gitu. Nah, kelebihan lain dari Donny van de Beek adalah dia seorang yang mengerti ruang. Menurutku dia adalah salah satu dari gelandang tengah MU yang paling baik dalam memanfaatkan ruang. Ini forward run ke wing, ke sayap, ini nggak akan kita temui baik di Matic, di McTominay, Fred ataupun Pogba gitu, dimana dia berani ninggalin tengahnya untuk nyari ruang kosong buat dapat ngasih opsi lain ke pemain-pemain depan. Dan juga di sini pun begitu, ketika Matic pegang bola, dia mencoba mencari ruang. Van de Beek ini tipe yang ingin selalu involve, ingin selalu terlibat dalam permainan gitu loh. Dia pada akhirnya dia bergerak ke sayap. Ini yang jarang kita temuin di McTominay ataupun Fred gitu. Dan di sini pun juga begitu, dia bergerak ke sayap. Akhirnya kalau nggak salah di momen ini dia dapat bolanya, terus dia bisa ngasih umpan ke tengah. Nah ini di sini hanya emang kadang kayak gini. Nah inilah mungkin problem MU ya. Nggak ada attacking midfielder terlalu sering turun terlalu jauh. Dalam hal ini Juan Mata gitu kan, Juan Mata yang posisinya sangat jauh, dia nggak siap untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Martial. Ini kalau di squadnya Pep, ini hal-hal seperti ini sering banget dilakuin sama Kevin De Bruyne gitu. Dia exploit half space di tengah-tengahnya fullback dan back, kemudian ada striker tengahnya melakukan dummy run buat ngecoh center back, kemudian akhirnya Kevin De Bruyne ngasih umpan umpan tarik kalau nggak salah namanya ya. Itu biasanya sayapnya yang akan masuk ke situ, ataupun Bernardo Silva ataupun Gundogan biasanya di situ. Dan ini yang menurutku salah satu alternatif juga, dan nggak bisa dilakuin sama MU karena MU sering banget attacking midfieldernya turun terlalu jauh dan pada akhirnya telat untuk melakukan, ya itu namanya late run, tapi di sini
pemain MU terlalu telat menurutku. Dan ini juga salah satu kelebihan Van de Beek gitu loh. Dia punya speed, dia punya kemauan untuk nyari ruang, dan mungkin jarang akan nggak bisa ditemuin di pemain lain, bahkan Pogba sekalipun gitu. Pogba jarang melakukan hal seperti ini karena dia nggak punya speednya gitu. Van de Beek punya. Di sini juga ketika Mason Greenwood masuk, salah satu kelebihan Van de Beek juga adalah visinya. Dia bisa ngasih umpan seperti itu ke arah Greenwood yang memang kebetulan kosong gitu. Ini juga salah satu kelebihan Donny van de Beek, salah satu hal yang ditawarkan Donny van de Beek. Udah kelar. Nah, cuma balik lagi, semua balik kepada Ole sebagai manajer. Dia yang memutuskan timnya akan bermain seperti apa, menggunakan pemain seperti apa. Dan itu mungkin bagi kita fans MU, bagi beberapa fans MU akan terlihat nggak adil gitu lah bagi Van de Beek gitu loh, ketika Fred dan McTominay memberikan hal yang mungkin secara protektif, memproteksi back four bagus, tapi ketika build up ataupun bikin peluang nggak sebagus itu. Dan di sini Van de Beek menawarkan hal-hal yang nggak diberikan oleh Mac dan Fred, tapi nyatanya Ole malah jarang ngasih kesempatan. Itu kan menurut kita para fans agak aneh gitu. Cuma di sini balik lagi ya, menurutku ke apa sih keinginan seorang pelatih itu dari timnya gitu. Kalau dulu kita bandingin kasus ini sama kasusnya Pep di Barcelona. Ini salah satu manajer hebatnya. Kita nggak usah lah debat soal Pep di sini, karena emang udah terbukti dia adalah salah satu manajer terbaik di dunia, dan beliau pun melakukan hal yang sama dengan Ole menurutku ya. Ketika seorang pemain nggak memberikan apa yang dia mau secara taktikal, apa yang dia pengenin, maka pemain itu bisa aja menjadi cadangan ataupun bahkan nantinya keluar dari tim ini. Contoh, Pep ketika nanganin Ibrahimovic dan Samuel Eto'o. Kalau kita yang seumuran mungkin kita dulu lihat gitu kan, betapa hebatnya Ibrahimovic. Ya Ibrahimovic, semua orang juga tahu dia kapasitasnya seperti apa. Dia di Juve sukses, Ajax sukses, Milan sukses, Inter pun juga, di MU pun juga. Kurang apa pemain ini gitu kan. Tapi nyatanya Pep nggak suka sama gaya main dia. Dan akhirnya apa? Dia pindah. Begitu juga Samuel Eto'o. Samuel Eto'o sama Frank Rijkaard dia bagus gitu kan. Tapi sama Pep dicadangin. Dia lebih mainin, kalau nggak salah Pedro, lebih milih Pedro sama Henry waktu itu. Eto'o pindah. Dia juara sama Mourinho gitu kan di Liga Champions. Kurang bagus apa? Itulah makanya di sini sebaiknya ya kita pahamin gitu loh. Memang pemain punya apa yang dia tawarkan, mungkin dia bagus di satu hal, tapi ketika manajer minta dia memberikan hal ini, mungkin dia nggak sebagus pemain lain. Makanya Ole memilih pemain lain yang menawarkan hal yang dibutuhkannya. Dan hal yang dibutuhkan itu Ole temuin di McTominay dan Fred. Dan ketika Donny van de Beek memberikan hal yang berbeda seperti apa yang kita lihat di gambar-gambar tadi, di analisis tadi, ya berarti itu bukan hal yang Ole inginkan di gelandang-gelandangnya gitu. Ya buat Donny van de Beek ya emang harus disayangkan gitu loh. Talent sehebat ini nggak masuk di kriterianya Ole. Atau mungkin Ole malah, menurutku Ole punya planning lain untuk orang ini, untuk Van de Beek ini. Ketika yang kita tahu kontrak Paul Pogba akan berakhir gitu ya, dan sepertinya
nggak ada bau-bau diperpanjang, aku juga nggak tahu nantinya gimana. Dan di situ mungkin aja Van de Beek akan diproyeksikan untuk mengisi pos yang ditinggalkan Pogba gitu loh. Karena dengan perginya Pogba pasti kesempatan main Van de Beek pasti akan nambah, udah pasti. Ya sabar aja gitu sambil ya itulah pokoknya sabar aja buat Van de Beek gitu kan. Kesempatan main pasti datang ya, meskipun ini musim kedua dia masih nggak dipercaya sama Ole ya. Ya itu tadi mungkin menurutku kayak itu tadi alasannya gitu.